Halo teman-teman, hari ini saya berada di Kota Bogor, tepatnya di perumahan Villa Ciomas Indah ya, daerah Ciomas ini. Mau memperbaiki mesin jahit ya, mesin jahit brother katanya, jahit industri. Kerusakannya katanya tidak mau menjahit atau tidak mau menganyam ya. Teman-teman, ini kita sedang menelusuri alamatnya, blok dan nomornya. Mudah-mudahan tidak lama lagi akan ketemu ya teman-teman. Oke. Ini teman-teman, ketika saya datang mesinnya sudah dibongkar ya, dia sudah berjalannya. Ininya katanya rusak katanya, rotary hooknya ya. Jadi dia beli sendiri, dia setel sendiri, tapi dia nggak bisa. Ini yang disebut rotary hook ya. Nah ini dia buntung nih teman-teman. Tuh ujungnya tuh ya buntung lah. Mungkin kesabet sama jarum gede, katanya dia nyoba jahit yang tebal, kemudian diganti jarum yang gede, ya patah itu ujungnya. Ini udah nggak akan bisa dipakai lagi. Udah jadi sampah ini ya, seperti ini. Dia udah pasang sendiri teman-teman, yang dia belinya itu dia udah beli. Ini teman-teman lihat tuh, buntung sekali teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan mau setting seperti ini jangan sembarangan ya. Kelihatan gampang tapi agak susah, makanya ini kita lihat ya, perhatikan nih ya. Ini sudah terpasang teman-teman ya, sama si ibunya sendiri ini. Ya bagaimana cara pemasangannya, cara settingnya kita lihat. Jadi begini teman-teman, kita turunkan jarumnya, kita pegang dia punya rotary hooknya. Nah itu rotary sudah belum dibaut ya, dalam artian bautnya masih dalam keadaan kendor. Kita angkat, kita perhatikan, ini bautnya kita geser-geser ya. Tadi sudah dikendorin tapi mungkin masih kurang lepas ya teman-teman. Nah, tiap rotary itu ada bautnya teman-teman, ada yang 2 dan 3, umumnya 2 atau 3 ya. Ini nanti teman-teman kita kasih jelasnya ya. Ketika setting ini kita pegang dia punya jarum teman-teman. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia mentok atau bersentuhan dengan jarum, dia ketahuan ya teman, kerasa oleh tangan kita ya. Karena ketika ini kita pegang ini, kalau dia mentok, jangan teruskan teman-teman, geser lagi ke kanan ya, dia punya rotary. Ini teman-teman tidak terlalu sulit teman-teman, kalau teman-teman mau memperhatikan dan mau bersungguh-sungguh mau belajar. Kita ketika jarum naik ini maju rotary, kita pegang dia punya jarumnya, apakah bersentuhan atau tidak. Kalau sudah yakin tidak bersentuhan, berarti pas, tinggal kencangnya sedikit. Ini belum pas banget teman-teman ya. Kenapa? Karena kita ingin ini benar-benar tersetting dengan baik. Walaupun memakan waktu beberapa menit nggak apa-apa, lama sedikit nggak apa-apa. Jangan kita terburu-buru akhirnya patah. Ini kita perhatikan teman-teman ya, cara settingannya nih ya. Ya ini kita yang bekasnya nih. Hooknya itu di atas lubang jarum teman-teman. Nah, ini kurang bagus sih kameranya teman-teman, ya, kameranya agak buram. Jadi ketika jarum naik, si ininya maju, dia posisi hooknya itu di atas lubang jarum teman-teman. Perhatikan teman-teman ya. Nah, ini ketika jalan maju, dia jarumnya naik, dia di atas lubang jarum. Nah, ini seperti ini. Karena ini teman-teman mungkin agak sulit melihatnya karena ini memang kecil. Walaupun dari jarak dekat juga tidak mungkin bisa terlihat ya, tidak dapat lihat dengan jelas. Tadi gambarnya seperti itu teman-teman. Tadi ketika jarum naik, kita putar, dia punya puli ya, kita putar puli, jarum naik, si hooknya itu maju ya, maju pas berada di atas lubang jarum, tidak mentok, tidak jauh ya.
dekat tapi tidak mentok, tidak bersentuhan, apalagi jauh. Nah, nanti kalau jauh dari antara hook dan jarum nantinya akan loncat-loncat nanti ya teman, bahkan nggak menjahit ya, bahkan putus-putus juga, bermasalah juga nanti ya. Ini kita berulang-ulang untuk mendapatkan hasilnya optimal, supaya nanti kita tidak setting 2-3 kali ya, cukup sekali setting langsung oke, langsung jalan. Nah, ini teman-teman perhatikan, kalau mau setting ini sesuaikan dengan jarumnya. Misalkan teman-teman biasa menggunakan nomor 14, ya setting pakai nomor 14 jarumnya ya. Nah, ini di bawah ada yang namanya tahanan rotari teman-teman. Nah, tahanan rotarinya kita kencangin teman-teman ya. Nah, fungsinya buat apa? Supaya tidak lari kemana-mana teman-teman si rotarnya itu. Ini kita kencangin aja di bawahnya, agak kita dorong agak kanan, kita geser kanan gini, dorong tek. Nah, bab kalau dia agak jauh si tahanan rotarinya, nanti akan terlepas teman-teman, jarumnya akan patah, settingnya nanti akan berubah lagi. Ini di posisi ini kita harus benar-benar ya, intinya semua settingan, semua bagian harus kita perhatikan dengan benar ya, dengan seksama. Ini kita geser, agak geser kanan teman-teman, si tahanan rotarinya agak geser ke kanan ya. Sebenarnya dia nggak terlalu banyak amat ini gesernya. Nanti kita aja hitungan mili, mungkin setengah mili atau 1 mili ya, karena itu sangat bermanfaat ya. 1 mili itu jarak dari bobin case atau rumah rotari ya, teman-teman pasti tahu lah yang namanya tahanan rotari. Di bawah tiap-tiap rotari pasti ada tahanan rotarinya di bawah ini. Ini agak ke kanan. Nah, kalau sudah pasti di kanan, kencangin tentang bawahnya teman-teman. Nah, nanti ketika jalan cepat dia tidak terlepas ya, lambat atau cepat dia tidak terlepas si rotari dari tahanannya. Ini bagian juga yang tidak bisa diabaikan begitu saja ya, bukan hanya sekedar setting rotari teman-teman, mesti diperhatikan. Jadi kalau rotarinya kita geser terlalu ke kanan ya, ya pasti akan jauh dari ini, akan lari dari tahanan rotarinya, makanya nanti lepas ya. Sudah pasti, sudah begini kita lihat apakah sudah nyangkut ya, apakah dia ada perubahan, apakah dia masih terlalu jauh atau terlalu dekat atau nempel. Nah, kalau masih ada yang seperti itu, kita setting ulang teman-teman ya. Perhatikan, jangan sampai teman-teman nanti settingnya 2-3 kali, karena memakan waktu banyak. Lebih baik kita pertama setting agak lama nggak apa-apa, tapi benar-benar pas. Ini kita coba sekarang dia pasang giginya, lalu kita pasang platnya, kemudian kita tes ya teman-teman. Hanya seperti itu aja teman-teman, tidak terlalu sulit, tidak terlalu makan waktu banyak, tidak menggunakan alat-alat yang super modern, cukup dengan obeng sudah cukup teman-teman. Teman-teman nanti di rumah sebelum kita putuskan untuk ke bengkel, perhatikan ini dulu. Nah, karena dengan ini kita bisa menghemat uang, menghemat pengeluaran ya teman-teman. Setelah ini akan kita coba pasang dia punya needle flat ya. Ini needle flat yang ukuran kecil teman-teman. Yang gigi 4 atau tipe E, gigi 4 atau tipe E, atau juga biasa disebut gigi halus ya. Ini sausnya giginya gigi kasar karena dia buat jahit yang tebal ya. Tapi karena tidak ada, ya sudah, yang penting sudah tersetting dia punya rotarinya. Nanti gampang kita ganti ketika sudah dibelikan ya alatnya. Jangan lupa
Ini juga kita perhatikan si skoci ya.